Lanjut Lanjut lagi ke yang mengenai masalah audit. audit tadi. Ya. Jadi ingat waktu zaman dulu saya dikasih tahu oleh salah satu dosen auditing gitu ya. Ya. Kalau baca textbook kan definisi dari textbook kan panjang tuh apa itu audit ya. Nah itu ada yang caranya mudah Pak untuk gampang ingatnya. Ya. Jadi audit itu adalah pada dasarnya menilai suatu kondisi Ya. dengan menggunakan kriteria tertentu. Ya. Gitu. Ya. Nah kayaknya itu auditor-auditor muda pun tahunya itu. Ada melakukan temuan, masuk di kondisi dengan kriteria. Ya. Gitu. Nah, itu ternyata bisa diuraikan lebih lanjut, Pak. Ya. Kondisi apa yang akan dinilai dan kriteria apa yang akan digunakan, itu nanti menentukan jenis auditnya. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau kondisi yang dinilainya adalah penyajian laporan keuangan, sedangkan kriteria yang digunakannya adalah standar akuntansi keuangan, maka itu jenis auditnya adalah audit keuangan. Audit keuangan terhadap laporan keuangan. Atau kalau istilahnya di dunia akuntansi itu dikenal dengan general audit. Jadi general audit itu sama dengan audit atas laporan keuangan? Ya, audit atas laporan keuangan dengan memberikan opini. Gitu. Nah, sebentar sebelum diteruskan Pak, ada pertanyaan saya berarti. Kalau auditor internal, gitu kan, apakah juga melakukan audit atas laporan keuangan dan memberi opini? Soalnya kan biasanya ini dikerjakan oleh kantor akuntan publik. Publik itu baru mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan. Nah, itu ya. Nah, ini juga sering ditanyakan nih Pak. Apakah bisa auditor internal melakukan audit keuangan? Itu. Bisa saja. Bisa. Gitu ya. Apakah boleh mengeluarkan opini? Boleh saja, tapi masalahnya siapa yang mau pakai opini tersebut? Nah, gitu ya. Tapi biasanya kalau audit keuangan internal oleh auditor internal itu audit keuangan yang tidak dengan opini akuntan gitu biasanya. Tapi hanya menilai kondisi keuangan dengan standar akuntansi. Jadi kesimpulannya boleh saja aja dia mengeluarkan opini. Cuma biasanya kalau umpamanya investor atau apa melihat dia tetap berpegang pada opini akuntan kantor publik. Gitu. Mungkin hanya dipakai untuk opini oleh pihak internal barangkali. Jadi kalau misalnya pihak luar ingin opininya, kalau pakai auditor intern, ini kurang ini kan? Ya mungkin pihak ketiga yang akan menggunakan opini itu, tanda kutip mungkin tidak terlalu tinggi tingkat kepercayaannya, gitu. Ya, karena dianggap orang dalam gitu. Orang dalam kan gitulah. Gitu. Jadi bukan tidak boleh, bisa aja gitu. Boleh, Nah, itu mungkin lanjut lagi, Pak. Sekarang kalau kondisinya misalnya kegiatan, proyek, program, kemudian fungsi, apa itu fungsi pemasaran, fungsi penjualan dan sebagainya ya. Kondisinya itu misalnya kemudian kriteria yang digunakannya adalah standar akuntansi keuangan. Biasanya di orang akuntan itu terkenal dengan 3E, Pak. Efisien, efektif, ekonomis. Jadi kalau kriterianya tingkat efisiensi, tingkat ekonomis, tingkat efektivitas, itu kriterianya. Kondisi yang dinilainya adalah kegiatan atau proyek program. Itu jenis auditnya bisa berupa macam-macam nih, Pak. Bisa audit kinerja, bisa audit operasional, bisa value for money audit, bisa manajemen audit.